Kasbi, Kajian Syariah, Sejarah, dan Budaya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk di seri kedua kita dari video musalsalat bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Di pertemuan pertama kita sudah menjawab masing-masing ya. Kita sudah menjawab apa tujuan kita dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena tujuan dalam belajar bahasa Arab itu menentukan maharoh atau keahlian atau kompetensi apa yang paling kita butuhkan dan harus kita fokus pelajari dalam belajar bahasa Arab. Agar apa? Agar metodenya juga jelas. Ada 4 kompetensi yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah al-muhadasah atau al-kalam, berbicara. Kemudian yang kedua adalah al-istima', mendengar. Kemudian yang ketiga adalah al-qiraah, membaca. Dan yang keempat adalah al-kitabah, menulis. Maka di samping itu semua, kita akan mempelajari pelajaran dasar mengenai bahasa Arab. Entah apapun, maharoh apapun yang ingin kita pelajari, insya Allah materi ini akan bermanfaat untuk kita. Ini adalah pengetahuan bahasa dasar mengenai kata dalam bahasa Arab. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang disebut sebagai fi'il, kata kerja, mana yang disebut sebagai isim atau kata benda, mana yang disebut sebagai harf. Harf ini ada beberapa versi terjemahannya begitu ya. Salah satunya adalah mungkin kata bantu, kata yang tidak memiliki makna kecuali dia masuk dalam sebuah kalimat. Baik, jadi kata dalam bahasa Arab, sekali lagi, ada 3. Ya, ini adalah pembagian mainstreamnya. Yang pertama adalah isim atau kata benda. Yang kedua adalah fi'il atau kata kerja. Dan yang ketiga adalah harf atau kata pembantu. Nah, kenapa kita harus pelajari ini semua? Karena apapun kemampuan yang ingin kita pelajari, ujung-ujungnya kita harus menyusun sebuah kalimat. Entah itu dalam berbicara, entah itu dalam membaca, atau entah itu dalam menulis. Maka semuanya membutuhkan keterampilan untuk bisa membedakan kata di dalam bahasa Arab. Karena dengan itu kita bisa menyusun kalimat. Apakah kalimat itu diawali dengan isim, kata benda, atau kalimat itu diawali dengan fi'il. Masing-masing punya strukturnya sendiri-sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa membedakan isim, fi'il, dan harf? Ada tanda-tanda atau ada ciri-ciri yang bisa kita lihat, dan dari ciri-ciri itu kita bisa tahu bahwa ini isim, ini fi'il, atau ini harf. Insya Allah di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas ciri-ciri secara general, secara umum, yang mungkin bisa kita lihat secara kasat mata. Yang pertama isim. Isim ini mudahnya adalah tandanya yang pertama alif lam. Kita bisa lihat ciri ini secara kasat mata. Semua yang ada al-alnya itu adalah isim atau kata benda. Atau kalau bukan alif lam, tanwin. Nah, fathah tanwin, kasrah tanwin, fathatain, kasratain, atau dhammatain. Maka ini semua adalah tanda dari isim atau kata benda. Dan perlu kita ingat, alif lam dan tanwin ini adalah air dan minyak. Artinya apa? Air dan minyak tidak akan pernah bisa bercampur. Maka kalau ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Kalau ada tanwin, tidak boleh ada alif lam. Tapi nanti akan ada kondisi-kondisi tertentu yang akan kita pelajari, di mana kata benda tidak punya alif lam, tapi juga tidak punya tanwin. Tapi intinya, tanwin dan alif lam
Ketika ada salah satu dari keduanya di sebuah kata, berarti kata itu adalah berjenis isim atau kata benda. Dan kalau ada alif lam, maka tidak boleh ada tanwin. Kalau ada tanwin, tidak boleh ada alif lam. Nah, sebagai contoh, baitun atau al-baitu. Ya, baitun dengan tanwin atau al-baitu. Nah, ini tanwin dan ini alif lam. Ketika dia pakai tanwin tidak pakai alif lam, ketika pakai alif lam dia tidak pakai tanwin. Maka teman-teman, dalam proses belajar ini saya sarankan teman-teman untuk membuka Al-Qur'an atau hadis atau teks-teks kitab berbahasa Arab untuk mengidentifikasi mana yang termasuk isim yang ada, yang kita sebutkan cirinya, ciri utamanya dua ini. Nanti akan ada ciri-ciri yang lain, tapi nanti ketika kita bahas secara terpisah. Nah, ini adalah ciri dari isim atau kata benda. Nah, kemudian yang kedua adalah kata kerja. Jadi kata kerja di dalam bahasa Arab itu menunjukkan keterangan waktu. Entah dia bersifat pas, yang lalu, yang lampau, atau disebut fi'il madhi, madhi. Yang kedua adalah masa sekarang, present, atau future, yang akan datang, atau disebut sebagai fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu bisa menunjukkan sekarang dan bisa menunjukkan masa yang akan datang. Itu namanya fi'il. Nah, untuk bisa mengetahui fi'il ini, dia ada polanya. Ketika kita tahu polanya, berarti kita tahu dia adalah fi'il. Ya. Pola utamanya ada 6. Ya. Pola utamanya ada 6. Sekali lagi ini pola. Jadi abaikan hurufnya, fokus pada harokatnya. Pola pertama adalah fa'ala yaf'alu. Ya, teman-teman bisa ditulis mungkin ya. Pertama fa'ala yaf'alu. Ya, perhatikan harokatnya. Fa'ala yaf'alu. Ini pola pertama. Contohnya adalah qara'a yaqra'u contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat polanya. Fa'ala, ini polanya. Kemudian ketika diletakkan di pola yang lain, qara'a. Jadi harokatnya sama, fathah, 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 fathah. Yaf'alu, fathah, sukun, fathah, dhammah. Yaqra'u, fathah, sukun, fathah, dhammah. Nah, ini adalah pola pertama, fa'ala yaf'alu. Sekali lagi ini pola dasar. Kita akan sebutkan 6 saja. Karena nanti akan ada pola-pola yang terdiri dari lebih dari 3 huruf. Kalau ini hanya 3 huruf, fa'ala. Nanti akan ada yang 4 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf. Ini pola pertama. Pola kedua, fa'ala, mohon maaf, kita tetap pakai yang ini saja, hanya harokatnya kita rubah. Ya, masih fa'ala. Jadi fa'ala nanti ada 3 pola. Nah, jadi yang pertama fa'ala yaf'alu. Pola kedua, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Contohnya adalah kataba. Bisa dilihat fa'ala yaf'ulu, kataba yaktubu. Ini adalah pola kedua. Nah, sekarang kita masuk ke pola ketiga. Sekali lagi teman-teman mohon ditulis, dibuat ke bawah. Ini mohon maaf untuk menyingkat waktu, maka saya tidak tulis ulang, hanya harokatnya saya rubah. Nah, pola ketiga fa'ala. Tadi sudah fathah, sudah dhammah, berarti yang belum kasroh. Fa'ala yaf'ilu. Contohnya dari fa'ala yaf'ilu adalah arafa ya'rifu. Nah, bisa dilihat fa'ala arafa yaf'ilu ya'rifu. Ini adalah pola ketiga. Jadi pertama fa'ala yaf'alu, pola kedua fa'ala yaf'ulu, pola ketiga fa'ala yaf'ilu. Dan kemudian pola keempat fa'ila yaf'alu. Ini pola keempat, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Jadi ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ila yaf'alu. Contohnya adalah alima ya'lamu. Nah, ini adalah pola keempat.
Pola kelima adalah fa'ila yaf'ilu. Contohnya adalah waritha yarithu. Nah, ini contohnya. Fa'ila yaf'ilu waritha yarithu. Dan pola keenam, kembali kita rubah, fa'ilanya kita rubah. Tadi fa'ala ada 3, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, dan fa'ala yaf'ulu. Fa'ila ada 2, fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Sekarang fa'ula hanya ada 1. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Contohnya adalah hasuna, hasuna yahsunu. Nah, teman-teman, ini adalah 6 pola dalam kata kerja atau fiil dalam bahasa Arab. Nah, ini adalah fiil, teman-teman. Ini kok ada 2? Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok fiil kata kerja ada 2 di sini? Nah, teman-teman, yang pertama ini namanya adalah fi'il madhi, menunjukkan kata lampau. Ini yang tadi kita singgung. Dan yaf'ulu di sini itu adalah fi'il mudhari', menunjukkan makna sekarang atau yang akan datang. Setiap fi'il, ya, ini secara mainstream, secara garis besar dan umum, dalam belajar pertama kali, perlu kita ingat bahwa ada namanya fi'il madhi, ada namanya fi'il mudhari'. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Sehingga ketika kita menghafal, jadi kosakata ini, kapan dia pakai dhammah, kapan dia pakai fathah, kapan dia pakai kasroh, semuanya itu sifatnya simai, harus betul-betul berasal dari pengucapan orang Arab itu sendiri. Tentu orang Arab yang kita maksud di sini bukan orang Arab sembarangan, tapi adalah pola kata yang memang sudah diucapkan oleh orang-orang Arab turun-temurun, bukan pola kata yang sudah rusak karena sebab interaksi dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, ini adalah fi'il, teman-teman. Jadi, segala sesuatu menunjukkan pekerjaan di dalam lingkup waktu tertentu, itu nanti masuknya ke dalam kategori fi'il atau al-fi'lu. Dan yang selanjutnya adalah al-harfu. Tidak ada penjelasan yang bisa kita jelaskan secara general di sini, karena al-harfu ini harus dibahas secara mendetail. Saya akan berikan contoh saja. Wa dalam bahasa Arab ini bisa dimaknai dan, tapi bisa juga dimaknai demi, bisa juga dimaknai bersama, bisa juga dimaknai pada saat. Maka penjelasan mengenai harf ini memang betul-betul harus dibahas secara mendetail dan tidak bisa kita bahas secara general seperti isim dan fi'il. Nah, inilah materi kedua kita tentang aqsamul kalimah. Mohon maaf, salah, bukan kitabah. Ini saya baru sadar sampai detik ini, teman-teman. Jadi, bukan kitabah tapi al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab. Al-kalimah. Ya, teman-teman, kalimah itu artinya kata, bukan kalimat ya. Al-kalimah itu kata. Jadi aqsamul kalimah, kata dalam bahasa Arab ada 3, isim, fi'il, dan harf. Isim, ciri utamanya sudah kita bahas ada 2. Fi'il, ada 6 pola yang sudah kita pelajari. Ya, kata fi'il dasar yang terdiri dari 3 huruf, diambilnya dari fi'il madhinya. Nah, dan harf insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, pertemuan-pertemuan selanjutnya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.